Feng Tianxing hari ini memiliki wawasan tentang pemikiran Jia Luo. Jadi dia secara alami dapat melakukan apa yang dia suka dan memenangkan kepercayaan Jia Luo. Hanya saja Feng Tianxing tidak berniat bertindak terlalu terburu-buru sekarang. Karena menunjukkan kesetiaan terlalu cepat akan menyebabkan ketidakpuasan Jia Luo. Tuan, saya akan melatih iblis-iblis ini di sini di masa depan. Tetapi saat ini saya membutuhkan pertempuran untuk merangsang darah iblis-iblis ini. Sebagai iblis, jika kamu begitu tertekan olehku, kamu bahkan mungkin kehilangan hatimu. Ini bukan hasil yang aku inginkan. Jika kamu memiliki pertempuran skala kecil baru-baru ini, Tuan, kamu dapat membiarkan aku mencobanya. Itu mungkin akan kehilangan 10% hingga 3 lapis tenaga kerja, yang semuanya sepadan. Galo berpikir sejenak. Hilangnya tenaga kerja ini berarti sumber dayanya tidak dapat dipulihkan, yang setara dengan pemborosan sumber daya. Jia Luo baru saja kehilangan sejumlah besar properti beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia akan berdarah lagi. Jia Luo benar-benar ragu. Setelah pengorbanan seperti itu, apakah sisanya akan menjadi tentara elit dan jenderal yang kuat? Ini sama saja dengan mengungkap intinya di depan Feng Tianxing, jadi dia segera mengatakannya. Pengorbanan seperti itu pasti sepadan. Sekarang ada banyak naga dan ular di pasukan jutaan. Jika kamu tidak memiliki tekad untuk memilih elit, yang akan kamu dapatkan di masa depan hanyalah tim biasa. Mereka paling kuat. Paling sedikit lebih disiplin daripada iblis lainnya. Itu saja. Ketika Jia Luo mendengar ini, dia langsung melambaikan tangannya. Lupakan saja. Aku tidak tahu banyak tentang aspek ini. Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu datang. Tempat ini masih sepenuhnya dipercayakan kepadamu. Biarkan aku memikirkan pertempuran skala kecil yang kamu inginkan. Baru-baru ini, Li Wei juga membutuhkannya. Feng Tianxing buru-buru membungkuk untuk berterima kasih padanya. Terima kasih Tuan. Tindakan rendah hati ini secara langsung membuat hati Jia Luo merasa lebih nyaman berkali-kali. Dan dia menatap Feng Tianxing dengan sentuhan kegembiraan di matanya. Tidak masalah. Jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, katakan saja terus terang. Aku ingin tim iblis yang kuat, dan syarat minimumnya adalah perintah dan larangan. Ini pada dasarnya adalah pertikaian Jia Luo, dan tuntutannya selalu sederhana. Secara keseluruhan, hanya ada 2 poin. Tim iblis harus menjadi tentara elit dan jenderal yang kuat, dan iblis ini harus mematuhi perintah, yaitu, sepenuhnya mematuhi pengiriman Jia Luo-nya. Tidak sulit untuk memenuhi kedua persyaratan tersebut. Jia Luo melihat sekeliling lagi, dan tiba-tiba hatinya tergerak. Berapa banyak iblis yang baru saja kamu bunuh, dan apa kekuatanmu? Feng Tianxing tidak ragu. 13.092, hampir 30.000 terluka. Jika Anda tidak berdiri, pelatihan selanjutnya tidak akan dapat dilanjutkan. Saya harus memberi sedikit tekanan pada mereka. Feng Tianxing tersenyum dan melanjutkan. Setan yang saya bunuh pada dasarnya adalah duri, dan setan yang dihasut pada dasarnya terluka. Galo mengangguk. Hampir 30.000 terluka, 13.000 hilang, dan kerugian sebenarnya hanya 13.000. Untuk kekayaan keluarga Jia Luo saat ini bukanlah angka yang besar. Akan sangat berharga jika dia benar-benar bisa mendapatkan tentara seperti milik Feng Tianxing. Dan hilangnya masalah ini tidak terbatas pada langkah ini, tetapi juga untuk membantu Feng Tianxing menekan masalah ini. Lagi pula, itu akan merusak reputasinya jika masalahnya menjadi besar. Setelah berpikir sejenak, Jia Luo bangkit, dan sebelum pergi, dia memberikan instruksi khusus kepada Feng Tianxing. Dan tatapannya menyapu bawahan Feng Tianxing. Tianxing, jika kamu bisa melatihku tim seperti itu, ketika aku menjadi terkenal di masa depan, aku akan membalasmu dengan kebaikan dan status yang tidak pernah kamu bayangkan. Feng Tianxing mengangguk setuju, dan menyuruh Jia Luo pergi dengan hormat. Feng Tianxing sebenarnya tidak terlalu memperhatikan Jia Luo, kali ini dia hampir bisa dikatakan sebagai pemeriksaan rutin. Yang sangat penting kali ini adalah meyakinkan Jia Luo bahwa cukup baginya untuk memastikan bahwa dia tidak akan dapat mengendalikan pasukan ini. Ini adalah garis bawah Jia Luo. Sarana pelatihan nyata. Jia Luo sebenarnya tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah apakah dia dapat memiliki tim yang dilarang oleh hukum. Mengetahui tujuan pihak lain, Feng Tianxing secara alami tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Setelah mengobrol dengan Jia Luo sekarang, iblis-iblis di bawah berlarian di sekitar kamp dengan putus asa. Sekarang panggung telah diserahkan kepada Keke, iblis yang selalu berharap untuk dikagumi semua orang. Saatnya dia tampil. Saat ini, diperlukan pertunjukan yang bagus untuk menyalakan penyalaan terakhir ini. Melihat dupa dari kejauhan, melihat Keke menggunakan berbagai cara untuk mencegah dupa terbakar di bawah pengaturannya, yang semuanya dia diamkan. Sampai dupa habis terbakar, sampai semua iblis yang tersisa terengah-engah, akhirnya mereka berkumpul di tengah kamp lagi. Sikat. Feng Tianxing muncul langsung di kamp. U-200B. U-200B menginjak darah yang belum sepenuhnya mengering, seolah dewa kematian telah turun ke dunia. Menyelesaikan. Keke Hurit forward. Kembalilah ke Raja Iblis Zenwu. Semuanya sudah habis. Dan dupa baru saja habis.
Raja Iblis Zenwu punya rencana cerdas. Bentak. Tamparan keras menyela kata-kata Keke. Bahkan sisik-sisik pipi yang rapi dan halus pun tertiup angin. Adegan ini membuat para demon yang hadir sedikit lebih tertarik untuk menonton pertunjukan tersebut. Lagi pula, mereka masih tidak tahu apa yang Keke lakukan. Seperti yang dikatakan Keke barusan. Mereka berpikir bahwa Feng Tianxing telah menghitung waktu bagi mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut. Tapi tamparan ini berlanjut. Jelas ada alasan lain. Feng Tianxing mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Keke lagi. Membuatnya terbang beberapa langkah. Terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Mata Feng Tianxing penuh ketidakpedulian. Dia meremas tinjunya. Lalu mencibir. Makan di dalam dan di luar. Setidaknya 30% dari waktu yang saya rancang tidak akan diselesaikan oleh iblis. Dan kecepatan mereka tidak akan berubah. Jadi masalahnya hanya ada pada Anda. Baru saja saya melihat beberapa kotoran di pembakar dupa. Apakah Anda bergerak? Dengan saya, Anda harus sangat jelas tentang konsekuensi ketidaktaatan. Setan-setan ini hanyalah opsi cadangan di tangan Yang Mulia Jialuo. Yang Mulia Jialuo hanya menunjukkan sumber keuangannya yang kuat. Anda tidak benar-benar berpikir begitu mencari bantuan mereka lebih penting daripada kesetiaan mereka kepadaku. Feng Tianxing menyembunyikan apa yang dilakukan ke dalam kata-kata ini. Sehingga iblis di sekitarnya yang menonton pertunjukan dapat memahami keseluruhan cerita kejadian tersebut. Dan melihat sedikit kemarahan di wajah mereka. Feng Tianxing melakukan ini. Menuju Keke selangkah demi selangkah. Oke, sekarang saatnya bagimu untuk menyatakan pendirianmu. Apakah setia kepadaku dan menghentikan hal bodoh seperti itu terjadi lagi? Atau mati? Keke tampaknya berjuang untuk mundur selangkah. Sepenuhnya mengungkapkan ketakutannya menghadapi yang kuat. Terutama ekspresi halus itu membuat para iblis yang menonton tidak tahan lagi. Setan tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Keke.